Misa hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Gereja Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya menjadi istimewa karena kehadiran 60 orang katekumen. Terdiri dari usia dewasa dan anak-anak, mengikuti misa sekaligus pelantikan katekumen tahap 1. Homili Pastor Kepala Paroki, Romo Sabas Kusnugroho menyampaikan, menjadi seorang Katolik perlu memperjuangkan kemuliaan hati dan jiwa. Melalui masa katekumen, seorang katekumen berlatih dan mengembangkan ketangguhan mentalitas, daya juang, iman, dan rohani, sehingga keinginan untuk mengikuti Kristus makin kuat dan matang. Saudara-saudari yang terkasih, dan terutama para calon katekumen yang berbahagia, ada ungkapan bahasa Jawa yang berbunyi Jerbasuki Mowo Beo. Kalau nggak tahu nanti silahkan yang Jawa yang mana ditanya, artinya apa? Bahwa dari ungkapan ini Jerbasuki Mowo Beo itu artinya bahwa untuk meraih sebuah kemuliaan itu harus ada pengorbanan. Untuk meraih kesuksesan itu harus ada proses usaha yang terus-menerus dilakukan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan instan yang tiba-tiba langsung mendatangkan kemuliaan. Jadi di sini kemuliaan bukan persoalan kedudukan, kekuasaan, harta benda, lalu dalam hal kesuksesan untuk bekerja dan sebagainya. Tetapi terlebih sebagai koridor orang Kristiani adalah kemuliaan hati dan jiwa. Kemuliaan hati dan jiwa tidak bisa diraih secara instan, secara cepat, dan dalam waktu yang singkat. Tetapi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh pergulatan yang terus-menerus. Maka dari itu, kalau ingin menjadi orang Katolik, itu prosesnya kan tidak gampang, tidak mudah. Dan ini nanti teman-teman dari para calon katekumen ini sudah harus siap untuk itu, untuk dilatih, untuk dididik, lalu dikembangkan mentalitas iman dan kepribadiannya secara Katolik. Tidak bisa hanya sekedar mengucapkan syahadat lalu menjadi orang Katolik. Itu tidak bisa. Maka harus ada pembelajaran setidaknya dalam rentang hampir 1 tahun. Kadangkala ada orang yang mungkin di sana yang tidak tahu proses untuk menjadi orang Katolik itu takut ya. Nanti berteman dengan orang Katolik nanti ketularan menjadi Katolik. Atau makanannya orang Katolik nanti ketularan menjadi Katolik secara otomatis. Tidak. Orang Katolik bukan sejenis virus ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan terutama untuk teman-teman para calon katekumen ya, Anda akan dididik, dilatih, dikembangkan mentalitas, daya juang, iman, dan rohani Anda secara Katolik dengan tradisi-tradisi Katolik. Maka maaf, walaupun misalnya sudah pernah menjadi anggota gereja Kristen yang lain atau yang lain Katolik, tetap ada proses untuk akselerasi menjadi orang Katolik dalam pembelajaran tradisi-tradisi gereja Katolik. Hari ini hadir sekitar 60 kalau nggak salah ya, calon katekumen yang mereka akan siap berlatih. Kalau menurut bahasa Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan ini adalah sebagai sebuah proses metanoia atau proses pertobatan, pengosongan diri dengan melatih diri dengan berani berkorban, wani soro dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang mulia, yaitu cita-cita dari teman-teman semua adalah untuk menerima Kristus. Sebagaimana bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, bahwa Anda semua akan disucikan, Anda semuanya akan disucikan
dikuduskan. Kalau menurut bacaan Injil yang kita dengarkan adalah dengan ungkapan dibaptis dengan Roh Kudus, artinya disucikan, dimurnikan, benar-benar menjadi orang-orang yang suci dan kudus, kemudian bersatu dengan Kristus. Maka dari itu sekarang mari kita persiapkan untuk ritus penerimaan katekumen dan juga pemberkatan katekumen. Pelantikan katekumen tahap 1 bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan iman katekumen hingga saatnya dibaptis nanti. Pembina katekumen Sayuka, Vincentius Raymond Irianto mengharapkan wali baptis mampu menjadi orang tua rohani dan membimbing iman katekumen. Selamat sore, hari ini kita mengadakan pelantikan pertama dari para peserta calon katekumenat untuk mereka pada akhirnya akan dibaptis menjadi Katolik. Pelantikan ini dengan tujuan adalah mempersiapkan mereka untuk mau berjuang dan mau terus berusaha untuk menjadi seorang Katolik yang sejati, dan semoga dengan pelantikan ini mereka semakin yakin dan semakin diteguhkan iman mereka sehingga terus menjalani pendidikan dan pengajaran katekumenat ini dengan sampai pada akhirnya mereka akan dibaptis. Kami juga berharap kepada wali baptis yang akan turut serta menyertai mereka agar mereka dapat membimbing iman anak-anak yang akan dibaptis kemudian, sehingga mereka dapat menjadi orang tua angkat atau orang tua rohani dari para calon katekumenat, sehingga mereka akan menjadi dewasa dalam iman dan sehingga pada saatnya mereka dapat melayani dan menjadi saksi Kristus. Dengan harapan bahwa pelantikan ini menjadi sebuah tradisi yang baik bagi Gereja Katolik, sehingga semuanya akan menjadi baik dan semua demi kemuliaan Tuhan. Saya Bernice Patricia, reportase Komsos Sayuka TV, dan terima kasih.